Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Narto ID rahimakumullah. Berikut kami akan menjelaskan tentang siapa saja tangan kanan Rasulullah. Pertama, Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Nama ibunya adalah Su'dah bintu Sa'labah. Dia adalah pelayan Rasulullah yang paling populer dan sangat dicintai oleh beliau. Saat masih kecil, suku Zaid berasal melakukan peperangan. Pada perang itu, Zaid ditawan dan dijual ke pasar Ukal. Singkat cerita, akhirnya Zaid bin Harithah dibeli oleh orang Quraisy yang bernama Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam merupakan keponakan dari Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Hakim kemudian memberikan Zaid bin Harithah kepada Sayyidah Khadijah. Ketika menikah dengan Rasulullah, Sayyidah Khadijah memberikan Zaid yang saat itu berusia 18 tahun kepada beliau. Bertahun-tahun kemudian, ayah Zaid yakni Harithah dan pamannya Ka'ab datang ke Mekah untuk menebusnya. Namun dari saking besarnya kasih sayang yang ia dapat dari Rasulullah, Zaid tidak mau ikut pulang ke kampung halaman bersama ayah dan pamannya. Kepada Rasulullah, Zaid bin Harithah berkata, "Anta minni makanul abi wal ammi." Engkau bagiku laksana seorang ayah dan paman sekaligus. Zaid meminta maaf sebesar-besarnya kepada ayahnya. Dia mengatakan bahwa dalam diri Rasulullah yang saat itu belum diangkat menjadi utusan, ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa meninggalkan Rasulullah demi siapapun dan apapun. Rasulullah pun membuat pengumuman kepada masyarakat, "Hadirin sekalian, saksikanlah bahwa Zaid adalah anakku. Dia akan mewariskan padaku dan aku akan mewariskan padanya." Mendengar ucapan Rasulullah, sang ayah dan paman Zaid pulang dalam keadaan bahagia. Sebab meski keduanya tidak bisa merawat Zaid, namun Zaid telah mendapat sosok ayah angkat yang merawatnya dengan penuh cinta. Sahabat Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, awalnya orang-orang memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Harithah. Namun hal itu dilarang oleh Allah yang tersurat dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 5 tentang larangan memanggil seorang anak dengan embel-embel yang bukan bapaknya. Yang menunjukkan betapa mulianya Zaid bin Harithah adalah tidak ada satupun seorang sahabat yang disebutkan namanya secara jelas dalam Al-Quran selain Zaid bin Harithah radhiyallahu an. Nama Zaid abadi dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 37. Sahabat Narto ID rahimakumullah, adapun tangan kanan Rasulullah yang kedua adalah Syukran radhiyallahu an. Ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Soleh. Syukran berasal dari negeri Habsyah atau sekarang disebut Ethiopia. Mulanya Syukran merupakan budak milik sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Lalu dia menghadiahkan Syukran kepada Rasulullah sepulang dari perjanjian Hudaibiyah. Ketiga, Abu Rafi radhiyallahu an. Nama aslinya adalah Ibrahim. Pendapat lain mengatakan Aslam. Mulanya Abu Rafi merupakan budak milik paman Rasulullah yakni Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Lalu Rasulullah memerdekakan Abu Rafi. Keempat adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Ia berasal dari daerah Asbihan. Kelima, Safinah radhiyallahu an. Ia berasal dari Persia dan tinggal di Nakhlah, suatu desa di dekat kota Madinah. Nama aslinya adalah Maharon. Pendapat lain mengatakan Rauman. Safinah yang dalam bahasa Arab berarti kapal merupakan julukan Rasulullah kepadanya. Julukan itu Rasulullah berikan kepada Safinah yang biasa membawakan barang-barang berat milik sahabat yang tidak mampu dipikul oleh mereka. Rasulullah pun bersabda kepadanya, "Bawalah barang-barang itu, engkau bagaikan Safinah atau kapal." Safinah ikut andil dalam perang Badar, Uhud dan lainnya. 6. Abu Kabsyah radhiyallahu an. Nama aslinya adalah Salim. Dia ikut andil dalam setiap peperangan yang diikuti Rasulullah. Abu Kabsyah wafat tepat pada hari Sayyidina Umar dilantik menjadi khalifah kedua. 7. Ruwaiki atau Abu Muwaihibah radhiyallahu an. Dia adalah seorang budak yang dimerdekakan oleh Rasulullah dan diangkat menjadi pelayan beliau. 8. Robah Al-Aswad radhiyallahu an. Kadangkala ia mengumandangkan azan menggantikan Bilal bin Robah atau Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhuma. 9. Fadalah radhiyallahu an. Dia berasal dari Yaman. 10. Mid'am radhiyallahu an. Merupakan budak pemberian dari sahabat Rifa'ah bin Zaid As-Sahmi radhiyallahu an. Mid'am meninggal pada perang Wadil Qura yang terjadi pada tahun 7 Hijriah. 11. Yasar radhiyallahu an.
Dia merupakan budak Rasulullah yang bertugas untuk mengembala unta beliau. Rasulullah melihat Yasar sedang sholat dan sholatnya baik. Akhirnya Rasulullah memerdekakan Yasar. Yasar wafat dibunuh oleh orang-orang Urainah. Ceritanya, orang-orang Urainah yang sedang ditimpa penyakit datang kepada Rasulullah dalam keadaan pura-pura memeluk agama Islam. Untuk mengobati mereka, Rasulullah pun menyuruh Yasar untuk memberi mereka minum dari air susu unta beliau. Namun betapa bejatnya mereka, saat mereka sudah puas meminum susu unta itu, mereka justru membunuh Yasar sang pengembala. 12. Mihran radhiyallahu an. Ada yang mengatakan bahwa dia merupakan pelayan keluarga Abu Thalib. 13. Mabur radhiyallahu an. Dia adalah budak pemberian dari Muqawqis sang raja Mesir. Ada yang mengatakan dia adalah budak yang dituduh berzina dengan Maryah Al-Qibtiyah. Rasulullah mengutus Sayyidina Ali untuk membunuhnya. Namun Sayyidina Ali menemukan bahwa ternyata, kemaluan Mabur terkebiri. Karena itulah Mabur tidak mungkin melakukan zina sehingga ia tidak jadi dibunuh. 14. Sandar radhiyallahu an. Sejauh yang kami pelajari, tidak ada penjelasan terkait Sandar dari para sejarawan. Adapun pelayan Rasulullah dari kalangan wanita, mereka adalah Ummu Aiman radhiyallahu anha, Umaymah radhiyallahu anha, Sirin radhiyallahu anha. Sirin adalah saudari dari Maryah Al-Qibtiyah radhiyallahu anha. Suatu riwayat mengatakan bahwa Sirin dan Maryah masih memiliki satu saudari yang bernama Konsar atau Kinsir. Sahabat Narto Aidi rahimakumullah, perlu kita ketahui semua bahwa tangan kanan Rasulullah di atas adalah budak yang dimerdekakan namun memilih untuk tetap mengabdi kepada Rasulullah dan keluarganya. Materi ini kami dapatkan dari kitab Muhammad Rasulullah SAW halaman 457 sampai 459 yang ditulis oleh sejarawan modern Syekh Muhammad Ridho rahimahullah. Itulah tadi tangan kanan Rasulullah SAW. Sekian atas perhatian dan dukungan, segenap rasa kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.